آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر وسلم وشر الأمور محدثاتها في النار. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali guna kita sama-sama mempelajari agama Allah, mempelajari syariatnya, mempelajari hukumnya, mempelajari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala niki bisa kita syukuri dia. Kemudian ilmu yang sudah kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan dia insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah, makin telanjut membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah, fikih ringkas sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubin sempat kita libur sepekan ya, dan alhamdulillah makin boy terlanjut balik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemarin 2 pekan sebelumnya ya, kita masih di bab yang ke-9. Bab yang ke-9 yaitu fi salati ahlil a'dzar. Bab yang ke-9 dalam salat orang-orang yang memiliki uzur. Salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Ya, karena kita masih dalam kitab As-Shalah, kitab tentang salat. Dan bab yang ke-9 salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Ita munta ngaji berdua ita uzur, lanjut ngaji atau libur ngaji? Munta berdua uzur tenguzurang dulu ngentengana. Lanjut kita ngaji atau mentelah libur? Libur kita ngaji. Nah, nengka mun salat tiba-tiba berdua itu uzur. Selain salat ya, milih itu pegawaian lagu arah uzur libur sholat niki tidak dia libur, tapi silahkan dilakukan sesuai dengan batas kemampuan. Nah, kemarin uzur yang pertama adalah sakit. Uzur yang pertama Nabi sakit. Maka silakan sholat di saat sakit itu sesuai dengan kemampuan. Tetap wajib sholat. Ndek ke gara-gara sakit berdua uzur terus ndiulah sholat, ndek nia ini. Jadi tetap sholat walaupun ada uzur,
namun dengan cara yang sesuai dengan kemampuan. Jelas para jamaah? Jadi sholatnya dia hilang, tapi caranya disesuaikan dengan kemampuan. Uzur yang pertama kemarin sakit. Kemudian uzur yang kedua kemarin sudah kita baca, separuhnya kita baca kemarin, yaitu uzur karena musafir. Karena Nabi musafir. Nah, ini kemarin yang sudah kita baca sebagian lembe rubin burne, ya, burne kita baca rubin separuhnya. Orang-orang yang dapat uzur gara-gara dia safar. Nah, mereka yang musafir ini mendapatkan beberapa keringanan dalam sholat gara-gara safar. Itu mereka boleh meringkas sholat. Meringkas sholat, biaran meringkas yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, amun 3 rakaat ringkas jadi pira? Segi setengah ke? Jadi 3 tetap. Nggak, yang diringkas hanya yang 4 rakaat saja, hanya 4 rakaat saja. Selain 4 rakaat nggak boleh diringkas. Ya, jadi orang yang safar ini dia memiliki uzur. Karena dia ada uzur, ada keringanan dalam sholat. Ngombe bentuk keringanannya yang 4 rakaat dikasar menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas juga tentang yang berkaitan dengan safar niki. Kita sudah bahas kemarin tentang sholat mana saja yang dikasar. Kemudian batasan yang namanya safar, biaran musafir. Sudah kita bahas kemarin batasannya. Ya, di kitab kita memang dikatakan kalau mencapai 80 kilo baru itu dikatakan sebagai safar. Ya, lagu arak sopo riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penduduk Mekah untuk meringkas sholat di saat mereka berada di Mina. Penduduk Mekah disuruh meringkas sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka berada di Mina. Jarak antara Mekah dengan Mina kita ukur kemarin sekitar 20 kilo. Kira-kira jaraknya 20. Mun bongkot kira-kira mbengkah 20 kilo. Mas bagi kurang lebih kah? Ya, kurang lebih mas bagi 20 kilo. Ngono jaraknya Mekah dengan Mina. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk mengkasar sholat. Nah, karena banyaknya riwayat tentang jarak niki, ya makanya sebagian ulama mengatakan batasan safar itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Beje siaran safar menurut masyarakat itu, maka itulah safar. Dan boleh kita meringkas sholat dengan jarak tersebut. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Ya engkah terubin masalah ketiga, yaitu tentang batasan safar yang dibolehkan meringkas sholat. Mungkin masalah yang keempat dalam bab ini di sini dikatakan
hal yaqsuru man nawal iqamah, apakah orang yang meniatkan untuk berdiam di sebuah tempat itu dibolehkan mengkasar sholat? Kan untuk berdiam di sebuah tempat dibolehkan untuk mengkasar sholat. Contohnya berdiam, misalkan EP nengke lalu EP aning Mataram, terus ginpe nindo le Mataram. Nah selama EP nindo ino, apakah kanggo EP meringkes sholat atau tidak? Ya ini masalah. Karena memang ayatnya mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ini ngena ayat jadi dalil mengkasar salat. Ya ini maka kalian tidak mengapa meringkas salat. Ngena ayat kalau kalian berjalan. Maka selama kita berjalan, selama kita lekak motor dibolehkan mengkasar sholat sesuai dengan dalil Al-Quran. Munda berjalan di atas muka bumi tidak mengapa tidak mengkasar sholat. Nah, ke pertanyaannya, mun temen telah ndek tulak berjalan, mun tegin mindo ndek tulak berjalan, mukim tinggal di sebuah tempat, apakah masih boleh meringkas sholat atau tidak? Iya masalah tenangkan. Jelas tidak masalah ini. Boleh tidak meringkas sholat kalau kita berdiam di sebuah tempat. Nah di sini dikatakan man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Mereka yang meniatkan untuk berdiam di sebuah tempat, ini ada pendetailan boleh atau tidak dia mengkasar salat, arah pendetailan. Wa bayanu dzalik, penjelasannya annahu idza nawal iqamah al mutlaqah lam yaqsur. Pertama, kalau dia meniatkan tinggal di sana secara umum, tinggal ngulu ngenteng tono, maka dia tidak boleh meringkas sholat. Ngulungan tangten mukim dengan waktu yang panjang. Ya, EP lalu aning Malaysia seret ngulu di Malaysia. Maka begitu sampai Malaysia tidak boleh meringkas sholat. Di hari sejak hari pertama tidak boleh meringkas sholat. Kalau dia tinggal di sana secara mutlak, marak dengan si merantau aning Malaysia, maka sejak dia sampai di sana dia tidak boleh lagi meringkas sholat. Kemudian dikatakan lin'idami sababil mubih lil qasri fi haqqihi, karena sudah tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk meringkas sholat. Orang kata singone meringkas sholat kalau berjalan, newa ngulung ngenteng wah, maka sudah tidak ada lagi sebab bagi dia untuk boleh mengkasar sholat. Itu yang pertama. Kalau dia mukim secara mutlak, maka dia tidak boleh mengkasar salat. Kemudian wa kadzalika inna wal iqamah aktsara min arba'ati ayyam. Demikian pula kalau dia meniatkan tinggal di sana lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengkasar salat. Tinggal lebih dari 4 hari tidak boleh dia mengkasar salat.
aw aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadi illa ba'da al-arba'ah, atau dia tinggal untuk sebuah kebutuhan dan dia tahu kebutuhannya ini tidak akan selesai melainkan setelah 4 hari, maka di saat itu dia tidak boleh meringkas salat. Berarti telu hal. Pertama, amun gin ngenteng, gin tinggal tono secara mutlak, maka sejak itu enggak boleh dia meringkas salat. Si kedua, amun niatan tinggal di sana lebih dari 4 hari, 5 hari dia niatkan, 6 hari dia niatkan salat. Yang ketiga, kalau dia tinggal di sana untuk sebuah kerjaan yang kerjaannya ini tidak akan selesai melainkan lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengkasar salat. Apa kira-kira pegawaian CP lalu jauh, terus pegawaian ini membutuhkan lebih dari 4 hari? Apa kira-kira jadi contoh ini? Nah, buka tukang ya, nukangin. Nah, mantap, nukangin. CP lalu aning BKLU misal jadi tukang tono. Ya, terus pegawaian ini gin selesai. Ini kurang dengan 4 jelu ngampingan. Gin selesai ruana sebulan ruana ini. Bilang 2 minggu tuh ulik kah? Ngene. Maka begitu nyampe di KLU dia tidak boleh meringkas salat. Karena kerjaannya ini akan selesai lebih dari 4 hari. Ya, atau pemia apa misal begabah misal panen jagungnya 2 hektar misal, lalu ada sumbawa ini kalau dipanen kurang lebih seminggu penebui ngana. Maka begitu sampai di sana tidak boleh dia mengkasar salat karena dia akan tinggal lebih dari 4 hari. Jelas ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada dalil yang tadi itu, ya, bahwasanya mun lebih dengan 4 jelo jerak itu kanggo meringkas salat. Dalilnya adalah li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin fa aqama ila yaumit tarwiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah 21 salat dan beliau tidak mengkasar salat. Beliau di Mekah salat 20. Berarti beliau tinggal di Mekah 4 hari.
Beliau sampai di Mekah pagi tanggal 4 Zulhijjah. Terus bareng sugul dengan Mekah tanggal pira jemaah haji no? Tanggal 8. Keluar dari Mekah menuju mana? Mina untuk tarwiyah. Dengan tanggal 4 sampai tanggal balu beliau terus meringkas sholat. Berarti 4 jelo beliau tinggal di Mekah meringkas sholat. Nah dari sini ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya selama sida tinggal di suatu tempat dalam waktu 4 hari, maka masih boleh sida meringkas sholat. Lebih dari itu tidak boleh. Karena asal dari mengkasar adalah di saat berjalan. Kalau tidak berjalan gak boleh, kecuali di saat mukim kurang dari 4 hari atau pas 4 hari baru boleh, karena ada dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hukum asal dengan ngulu ini dina kanggo mengkasar. Dengan ngulu dina kanggo mengkasar. Yang mengkasar itu adalah yang sedang berjalan. Lagu nengke ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkasar di saat beliau tinggal 4 hari. Maka ulama kita menyimpulkan munda mukim 4 jelo, ngulu di tempat sapar 4 hari, maka boleh sida meringkas sholat. Lebih dari itu ndarak dalilnya. Makanya ya lebih dari itu tidak boleh meringkas sholat. Ino ngeneni ulama tadi. Ya, jadi 3 tadi, mukim mutlak nggak boleh mengkasar. Mukim lebih dari 4 hari nggak boleh mengkasar. Mukim untuk sebuah kerjaan yang dia tidak bisa tuntas selama 4 hari tidak boleh mengkasar. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian faman aqama arba'ata ayyamin aw aqalla mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atamma. Beliau mengatakan maka barang siapa mukim 4 hari atau kurang dari 4 hari seperti mukimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dia mengkasar salat. Lebih dari 4 hari maka harus dia menyempurnakan salat. Zakarahul Imam Ahmad qala Anas aqamna bi Makkah 10 naqsurus salat. Anas bin Malik mengatakan, Anas siapa Anas niki? Salah seorang sahabat ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aqamna bi Makkah 10 naqsuru as-shalah. Kami tinggal di Mekah 10 hari mengkasar salat. 10 jelo mengkasar salat. Ngone 4 kan nang ke 10. Itu si awak je bingung itu. Ngone 4 nang ke 10. Nah, ini kan riwayat ini. Nah, hal-hal membingungkan seperti ini kita membutuhkan perkataan para ulama. Kita penjelasan ulama apa kena ini ngenteng anu ndak mesa-mesa teh nyimpulan pelih bare. Ya, nanu ahlus sunnah wal jamaah dinerani sugul dengan Quran, dinerani sugul dengan hadis, dinerani sugul dengan perkataan salaf. Masih dong dia menjelas itu perkataan para ulama yang sejalan dengan semua itu. Nah, dikatakan di sini ma'nahu ma dzakarna. Makna hadis ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, yaitu beliau mengkasar di Mekah berapa hari tadi? 4 hari. Haji berapa hari? Lengan tanggal pira dengan haji? Lengan tanggal pira dengan haji? Balu tarwiyah. Selesai sampai tanggal berapa?
13 balu siwa 10 solas 12 13. Ingat ngene Nabi teh nyampe tanggal pira? Tanggal 4 hari di Mekah. 4 hari di Mekah, di tempat haji di Masyair itu 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka hari di Mekah 4 hari, di tempat haji 6 hari, total berapa hari? 10 hari. Jadi selama di Mekah plus selama di Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina itu jumlahnya 10 hari. Selama itu mereka mengkasar sholat. Loh, karena mengkasar sholat itu 4 hari. Karena dari Mekah ke Mina ini perjalanan lagi. Dari Mekah ke Mina ini termasuk apa? Perjalanan balik. Pira jaraknya ngenteng Mekah ke Mina 20 kilo, perjalanan panjang lagi nih. Karena dia pindah lagi perjalanan, maka mereka mengkasar sholat lagi. Dan di Mekah niki jalan terus, leka doang pindah dari satu tempat ke tempat lain terus pindah. Dari Mina ke Arafah, Arafah malik pindah Muzdalifah, Muzdalifah pindah malik ke Mina, leka doang. Ya, makanya haji niki ibadah fisik niki para jamaah. Selain mampu uang, yang kedua mampu apa? Fisik. Baik, jadi itu maksudnya ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya mereka itu di Mekah mengkasar selama 10 hari li'annahu hasaba khurujihi ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu minal ashri. Karena Anas menghitung juga keluarnya ke Mina, keluarnya ke Arafah, dan hari-hari setelah tanggal 10 itu dihitung oleh Anas. Intinya kalau dia mukim 4 hari ke bawah, maka boleh dia mengkasar sholat. Mukim 4 hari ke atas, tidak boleh dia mengkasar sholat. Mungkin benar para jamaah, jelas insyaallah. Alhamdulillah. Masyarakat langan kini. Tua sabol lah. Masyarakat langan insyaallah nggih. Sabol bareh tumpasan kan nyedi siaran. In aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa arba'ati ayyam wa la yadri mata tanqadi. Dan boleh dia mengkasar sholat kalau dia mukim untuk sebuah kebutuhan. Boleh mengkasar sholat kalau dia mukim untuk sebuah kebutuhan yang dia tidak tahu kebutuhan ini kapan dia selesai. Mun ngone taune kebutuhan ini selesai lebih dari 4 hari. Lagu nengke ini ye nina tahu ye pirana selesai. Ya, dia gina begabah kira jelo kira-kira selesai jagung si 2 hektar. Dikutau ya ke mudahan nambut telu jelo ngana misal. Dia nggak tahu kapan selesai. Ya, maka kalau seperti ini dia tahu pirana selesai, boleh dia mengkasar sholat walaupun ternyata nanti selesainya lebih dari 4 hari. Safar dia ke sebuah tempat, dia nggak tahu akan selesai berapa lama di sana. Maka sejak dia datang sampai sana, boleh dia mengkasar sholat walaupun ternyata sebulan pun selesai, maka boleh selama sebulan itu dia mengkasar sholat. Kemudian dikatakan auhu bisa zulman. Ini sebenarnya contoh ini. Atau kalau dia dipenjara karena kezoliman, dia dipenjara karena kezoliman. Jadi dia terbau si pemerintah. Misalkan tene dengan bongkot baunya si pemerintah, penjaranya di Mataram. Teh, nanti Mataram. Ngene. Begitu sampai di Mataram,
nindo ngene. Dan dia nggak tahu kapan dia akan keluar. Sang jemaah sulit sang 2 jelo, 4 jelo dia tak tahu. Maka selama dia masuk di sana itu boleh dia mengkasar salat. Tapi ada kata tambahan zulman, kalau dia ditangkap gara-gara dia dizolimi. Tapi kalau dia ditangkap gara-gara dia yang zalim, kanggo meringkas salat, ndek kanggo. Karena sudah kita bilang kemarin, syarat boleh meringkas salat itu adalah harus dia sapar yang tidak maksiat. Kalau sapar maksiat, maka tidak boleh dia meringkas salat. Sapar gin lalu berjudi, aning Los Angeles berjudi, maka nggak boleh dia meringkas salat ini, karena niatnya apa? Judi niatnya. Dia sapar untuk berzina misal, waliyadzubillah. Sapar untuk apa? Misalkan maksiat, masih nggak boleh. Termasuk sapar maksiat adalah dia ditangkap gara-gara dia berbuat zalim. Maka nggak boleh dia mengkasar salat. Lagu mau tebau gara-gara dia yang dizalimi. Ini noh gawe salah, tiba-tiba tebau, salah tangkap. Jauhnya dari penjara noh jauh. Dan dia nggak tahu kapan dia akan keluar, maka selama itu boleh dia meringkas salat. Au bima qarin, atau dia terhalang gara-gara hujan. Orang ini lalu sapar tiba sebuah tempat, tiba-tiba beli hujan, dia ngombe ngambe, ngulu lah di tempat ini selama sekian hari, hujan terus beli. Maka selama dia tinggal di sana boleh dia meringkas salat. Misal lalu itu aning sembalun jauh tende, jauh sembalun. Begitu tema sopo balik datang hujan seminggu ini, beli terus tuh hujan doang. Itu bingung ngambil balik. Dan kita nggak tahu kapan hujan ini selesai. Sejauh masih doang hujan. Maka selama tinggal dalam rumah itu boleh kita mengkasar salat, walaupun lebih dari 4 hari nanti hujan itu misal, tetap boleh mengkasar salat. Ini terjadi nah para jamaah. Ini bisa terjadi. Makanya dibahas oleh ulama kita ini. Kan dikata dia di penjara secara kezaliman, atau terjadi hujan, ya, atau dia pergi sapar, tiba-tiba di sana celaka dia. Dan dia nggak tahu kapan dia akan sembuh. Dimasukkan lalu di Mataram sapar seret, tiba-tiba kecelakaan misal. Dan dia nggak tahu kapan dia akan sembuh di sana itu. Diobati terus, apakah telu julung sehat, dinetok diri pirana sehat. Maka selama dia sakit di sana, boleh dia mengkasar salat. Bahkan beliau mengatakan walau aqama sinin, ngana? Walaupun dia tinggal bertahun-tahun di sana, selama dia tidak tahu kapan dia pulang, maka boleh tetap dia meringkas salat. Temang penjara seret karena kezaliman. Para anaknya diri negin sugul jemaah atau sulihnya, ternyata ndek 10 jelo masih doang ya, sebulan masih doang, ternyata setahun masih doang tono. Maka selama itu boleh tetap dia meringkas salat, karena dia tidak tahu kapan urusannya akan selesai. Jelas para jamaah? Kemudian qala Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma'u ala annal musafira yaqsuru ma lam yujmi' iqamatan. Para ulama sepakat, ngene Al-Imam Ibnu Munzir. Para ulama sepakat bahwasanya musafir boleh dia mengkasar salat selama dia tidak tahu seberapa lama dia harus mukim di tempat itu. Jadi para ulama sepakat bahwasanya orang musafir boleh mengkasar salat selama dia tidak tahu berapa lama dia akan mukim di tempat tersebut. Jelas ini para jamaah, Masya Allah.
Baik, kita ringkas sekarang silangan awal. Pertama, ya, mereka yang mukimnya mutlak. Mukim mutlak. Boleh apa tidak meringkas salat? Tidak boleh. Contohnya dengan si merantau aning Malaysia. Ya mukim mutlak nu. Begitu nyampe di sana jarak ia kanggo meringkas salat. Kalau selama perjalanan seret, boleh dia meringkas salat selama perjalanan ini. Begitu nyampe di tempat kerja, stop, enggak boleh lagi dia meringkas salat. Kenapa? Karena dia akan mukim mutlak di sana. Jelas yang pertama niki. Yang kedua, kalau dia mukim di sana lebih dari 4 hari, dia akan tinggal seminggu, 2 minggu, maka dia boleh atau tidak boleh mengkasar? Tidak boleh mengkasar. Kalau dia tinggal lebih dari 4 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia safar dan akan mengerjakan pekerjaan yang dia tahu pekerjaan ini tidak akan selesai selama 4 hari. Orang seperti ini boleh atau tidak meringkas salat? Tidak boleh. Walaupun ternyata bareh ini ya selesai lek telu jelu misal. Tapi dari awal dia sudah tidak boleh meringkas salat. Meriri genteng doang misal kan. Suku Bali itu bocor le Mataram misal, peririang itu kan dilihat seminggu 2 ini. Ngene. Maka sejak awal dia nggak boleh mengkasar, harus dia menyempurnakan sholat. Begitu dikerjakan ternyata telu jelu selesai, maka selama itu terus dia menyempurnakan sholat. Jelas niki? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi mereka yang mukim selama 4 hari atau kurang, 4 hari atau kurang, mukim di sebuah tempat 4 hari atau kurang, boleh tidak meringkas salat? Boleh meringkas salat. Kalau dia tinggal di tempat itu 4 hari atau kurang, ini 4 atau 3 atau 2 atau 1, boleh dia meringkas salat. Yang kelima duit maju ini mau nempat jaringan linga je lah temikiran ini Pancasila jari ini mudahan tak bukan nahannya 5 ini. Yang kelima, kalau dia mengerjakan sebuah kerjaan dan dia tidak tahu kerjaan ini kapan dia selesai, dia tidak tahu kerjaan ini kapan dia selesai, boleh atau tidak dia meringkas salat? Boleh dia meringkas salat selama dia mengerjakan kerjaan itu sampai dia selesai. Bahkan seandainya kata setahun, maka boleh tetap dia meringkas salat sampai dia selesai. Yang kelima, ya, dan masuk diantaranya adalah orang yang ditangkap karena dizolimi. Dia tidak tahu kapan dia akan keluar dari penjara itu. Kalau penjaranya jauh, lagu penjaranya tene tahun kan, maka dia nggak sabar, tetap dia harus menyempurnakan sholat. Lagu penjara jauh, baunya beprek, langsung Nusa Kambangan. Biar Nusa Kambangan, Jawa Barat jauh. Dan itu nggak tahu biar pengen subul sang jemaah ruana sulikna ruana ngapain kan lagu ternyata setahun lebih tono, maka selama itu boleh meringkas sholat dengan syarat EP ditangkap karena dizolimi bukan menzolimi, ya, maka boleh bagi EP untuk meringkas sholat. Kira duit ini 5. Kak ngombe yang guna ngentang kaya tuh be belabur jadi. Mudahan ngentang insyaallah. Ya.
Bareh tegi tak li pertanyaan Abu Sayyaf bareh. Mun nelumbu pertanyaannya berarti ngentang ya. Mun dia nelumbu mah bahaya. Dia ngentang berarti. Taib, itu dia yang berkaitan dengan masalah keempat tadi, yaitu boleh atau tidak orang yang mukim meringkas salat. Maka itu dia detailnya, ya, didetail menjadi 5 poin tadi. Orang yang mukim boleh atau tidaknya meringkas salat. Ada di sini masalah berikutnya. Ya, masalah yang kelima. Di sini dikatakan al-halat allati yajibu 'alal musafir fiha itmamus shalah. Kondisi-kondisi yang menjadikan orang yang musafir itu wajib dia menyempurnakan salat. Beberapa kondisi yang orang musafir wajib menyempurnakan sholat, wajib. Tahu misalnya Malaysia, dia musafir 3 hari dia di sana. Lagu dah kan wajib dia menyempurnakan sholat. Di sini ada 5 kondisi yang orang musafir wajib menyempurnakan sholat. Lagu azan wah itu. Ya, insyaallah pekan karing sekali terbaca ya mana saja kondisi-kondisi yang orang musafir wajib menyempurnakan salat. Ini insyaallah kita akan baca nanti di pekan berikutnya insyaallah. Karena mau terunggu si nengke ini eler ya bare. Kan repot ke sia-sia dengan ngonek jari ini. Sekedi-kedi kah? Lagu sok narak nyangklet ngono. Ya, dia yang menjadi tabungan kita. Beniki ya yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jelas, menarak sindiman jelas, bau tekat tuanan bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan. Sila narak ke sindiman jelas. Nasai jelo lebih sayap. Ya lebih sayap. Haji tamattu dan qiran. Kan berat pertanyaan ini terus. Apakah dia menuju Mina atau Arafah? Apakah dia menuju Mina kah atau Arafah? Atau sawina Allah Muzdalifah. Kumpulan kaya bin Arafah ni nama niki. Ya. Hah? Itu lu ina ngorban kambing. Itu no ke tahu ngorban kambing. Jauh dengan pelajaran ini. Jauh. Itu tentang meringkas salat, ya tentang manasik haji ini. La ilaha illallah. Dan kita saling sentuh ni nama. Ndek kita saling sentuh di nama kata Malik. Mohon penjelasan. Dia datang berarti pelajaran si baru, lain pelajaran, lain pertanyaan. Baik Abu Sayyaf, tamattu ke qiran. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Tamattu qiran ini jenis manasik haji yang melaksanakan 2 nusuk, 2 ibadah. Sama-sama melaksanakan umroh dan haji. Karena haji ini kita telu jenis, telu nusuk dia. Ya, ada qiran dan tamattu, sisekena arana ifrad. Ifrad ini yang melaksanakan hanya haji saja. Adapun qiran kece tamattu dua-duanya ini ya mereka melaksanakan 2 ibadah. Bedanya tamattu kece qiran ya, tadi persamaannya sama-sama mengerjakan 2 ibadah. Perbedaannya adalah kalau tamattu ada senang-senangnya. Yang penetaranin tamattu
Dari kata tamatta'a yatamatta'u, yakni dia bersenang-senang. Beto senang-senang tamattu, yaitu begitu dia selesai melaksanakan umrah, maka dia tahallul dan dia bisa menggunakan pakaian biasa. Kalau qiron tidak dia bertahallul, tetap dia lanjut, ya, tetap dia lanjut menggunakan kain ihram itu. Ya tahu bedanya antara qiran kaja tamattu. Tamattu ada senang-senangnya, ya, dan Nabi SAW lebih mengutamakan tamattu, ya, karena apa? Karena ada senang-senangnya itu. Karena Nabi SAW orang yang sangat sayang kepada kita, dia akan memberikan kita mana yang lebih ringan, ya, dia akan memberikan kita mana yang lebih ringan. Ini bedanya antara qiran kaja tamattu. Nah, apakah mereka ini ke Mina Arafah mana? Iya, mereka semua bareng lah Bu Sayap. Mina bareng ya, Arafah bareng ya, Musdalifah bareng ya, tulak malik kaning Mina bareng. Semua ritual hajinya sama. Ya, munfapah ritual hajinya sama. Bedanya nanti ritual haji mereka berdua ini beda dengan ifrad. Amun ifrad ndek nulak nyembeli hadiyu ndek ulah. Mun qiran ke tamattu sama-sama menyembelih hadiyu. Maka rata-rata dengan si ifrad no ndek na mampu beli hadiyu. Dia mampu beli bembe untuk kesembelih. Akhirnya apa? Ifrad dia kebanyakan ini, ya, akhirnya hanya melaksanakan haji. Kenapa? Karena dia memilih apa? Nyembelih lah bega-bega 400 real, kan? Kira 400 real sekitar 1.700.000, ya, bega-bega. Akhirnya dia tetap menggunakan kain ihram, melaksanakan satu ibadah saja. Lagu di antara si telu paling bagus adalah haji apa? Tamattu. Dan ibadah hajinya sama semuanya Bu Sayap. Dengan Mina bareng terus aning Arafah. Mina ini arana tarwiyah. Kemudian dia ke Arafah namanya apa? Wukuf di padang Arafah. Kemudian dia ke Musdalifah namanya mabit, nindo di Musdalifah. Sampai dia terang langit itu. Ya, kemudian ke Mina namanya mabit di Mina. Semua ke sana. Nina mama ke ketuk, Nina mama. Ya, bersentuhan ke dia, bendelah bersentuhan, jauh jaraknya. Lalu kadang-kadang kenendah itu kadang-kadang. Terutama di saat tawaf, darat tadah ini. Ya, bukan hanya bersentuhan, saling dorong. Darat tadah, ya, kali antara teknis, ya, ikuti arus, ya. Mau dorong, kita dorong teh malik ke beswal kejarin, kan? Dorong ke kanan, ke milu ke kanan, dorong malik ke kiri, milu ke kiri. Jangan lawan arus, tapi terus jalan sesuai nyampe itu. Jadi ada beberapa tempat kita tidak bisa hindari bersentuhan itu. Maka insya Allah kita dapat apa? Uzur. Lagu mau tempatnya lengang, anu ndak kesengaja godek dengan ini, jangan. Ya, tetap bersentuhan. Ini hukumnya haram kecuali kalau ada Nabi selahna keterpaksaan marah di tempat tawaf dan lain sebagainya, tempat sa'i. Ini tempat-tempat yang sulit kita hindari yang namanya bersentuhan. Jelas Bu saya tahun pira berangkat insyaallah. Tahun pira berangkat Porsino tahun pira. Ya tatoa bakah al ilmu qabla al qawli wal amal ilmu julu sedeman berucap dan berbuat. Ya belajar ke Bu Sayap ini dari kesemada lalu haji insyaallah. Amin. Kenapa Bu Sayap? Amin. Sila masih para jamaah.
baik bapak-bapak. Ya. Sampailah kita itu berbulan-bulan. Ya. Nah, kira-kira kumbe cara tagin melaksanakan sholat itu. Toang pe diri pe gin le sumbawa berbulan-bulan. Nah, berarti begitu sampai Sumbawa putus yang namanya mengkasar sholat. Le perjalanan pe lengan bongkot. Pe berangkat misal jam 10 gelema. Sampai Labuan Lombok dari tepi Zohor boleh mengkasar sholat di sana. Tayak EP kapal berait kence asar boleh EP mengkasar sholat di sana. Leka aning bangkat nu badi tepi kence ise boleh EP meringkas sholat. Nyampe letok begawean kin pengulu sebulan tono maka jerak mengkasar sholat. Mulai besoknya Zohor langsung sempurna 4 rakaat, asar langsung 4 rakaat. Datang azan Jumat wajib lalu ke Jumat. Ya, karena sudah selesai yang namanya mengkasar salat. Jelas ya, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Tengone pas datang, wah tokol selesai salam. Lanjut, sila lanjut. Alhamdulillah. Arak ke doa khusus. Arak ke doa khusus namun teman kasar sholat. Ndena arak doa khusus. Beda marah sholat yang biasa itu. Cuman bedanya kalau kita meringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ndara doa khusus ndara. Ya di dalam hati doang. Di dalam hati ini asar yang 4 rakaat akan diringkas menjadi 2 rakaat lagu di dalam hati. Nah, itu menjadi niat. Ya, ditulang ngelapasang ya, karena tidak ada contoh dari Nabi SAW dalam melapaskan niat. Cukup di dalam hati. Takbir Allahu Akbar. Lapas yang pertama kali keluar dalam sholat adalah takbir Allahu Akbar. Adapun di dalam hati itu niat bahwasanya pengeringkes si 4 ino menjadi 2 rakaat. Jadi dinara bacaan khusus dinara. Jelas EP kan dulu nganggu sang diman jelas seperti ini. Jelas alhamdulillah. Sila dinara silain. Contoh. Ya. Ulang Mbak, angkat suaranya dikit. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Di 11 yauman. Di hadis mana itu? Wallahu alam, mungkin maksudnya sama setelah hajinya. Ya, ditambah dengan setelah haji. Kalau sebelum haji tadi berapa hari? 10. Ya, dan beliau tinggal lagi di Mekah setelah itu mungkin 9 hari, sehingga total seluruhnya menjadi 19 hari. Mudahan jelas. Ya. Jadi bisa saja wallahu alam ya 10 hari itu adalah sebelum haji beserta dengan haji. Kemudian 9 hari tambahannya adalah setelah beliau melaksanakan haji tersebut dan perjalanannya. Ya wallahu alam, mungkin itu sehingga menjadi 19 hari. Nanti kita insyaallah lain kali nanti kita teliti dia lagi hadis ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita insyaallah. Jazakallahu khairan. Jelas ya? Allah taala a'lam. Nggih, silakan. Lalu itu sapar.
Ya misal, ini misal anjing mas bagi kan wah hitung sapar itu bau ke dia itulah puasa. Masya Allah. Enggih, jadi kalau kita hitung itu sebagai sapar, maka sapar ini membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Sapar membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Lagu ingat para jamaah, bulan Ramadan niki ya mahal, bulan Ramadan ya mahal. Mahal gati. Angka dak kak sapar no berusaha kah tetap untuk berpuasa. Cuman memang boleh dia tidak berpuasa. Lagu tuna Ramadan no. Maka mari tetap berusaha untuk berpuasa. Ya. Tiang? Nggih. Kalau sholat kan nabi arahnya di arah Ramadan sholat. Ya, kalau puasa ini berkaitan dia dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia ini. Tuna. Wah, tiang umroh sekali. Ya, kita berangkat dari Jakarta itu asar. Ya jam 4. Berarti kan kurang lebih karing 2 jam. Karing 2 jam berbuka. Lalu kelep pesawat no seret. Pesawat no aning barat, aning Saudi, maka dia akan apa istilahnya barang ke jeludo leka. Yang suruh dia batalang puasa sampai murid yang salah dengan bongkot ya batalang puasa sampai masih jauh ini lah tuna Ustaz karing 2 jam masih jauh ini ya biasanya 2 jam tambah lagi 5 jam karena itu malik jelu ini malik jelu dia bikin perselewaran ke jelu kita malik jelu ini biasanya mana 2 jam roboh karing 5 jam 7 jam ampun bikin buka karing 2 jam awak kah mele-mele pewah kami berbuka kami ya jende tahannya sih ya. Tuna Ramadan bagus niatnya tuna Ramadan kata dia. Akhirnya benar pas tayak ya itu wah apa rana wah batalang yang kita jam doang. Yo Indonesia wah berbuka lalu kan masih terang ini kan kapal. Karena memang demikian malik jelu. Ya sehingga beruntuk puasanya 5 jam menit yang salah waktu itu. Qadarullah karing sejam jin berbuka ini muta ya. Muta ile pesawat. Terus benang ngawakna masuk angin tolak angin minyak angin. Ya, ujung-ujungnya apa? Mangan nih baju. Karena 5 jam pelu malik ini. Terus dalam pesawat bergerak terus yang ini dalam pesawat. Kalau esok bayu ini ngutak dia. Benengan. Akhirnya apa? Makan akhirnya. Nah, maksud tiang teknik jangan ngono usahanya dia untuk menahan puasa, bisa puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi untuk mampu puasa walaupun sapar tahan dia. Dan itu lebih baik daripada membatalkannya. Lagu kalau sudah dikatakan itu sapar, boleh kita membatalkannya. Kalau itu sudah dikatakan sebagai sapar, boleh kita membatalkannya. Mudahan jelas ya. Lagu tunang ya Ramadan no. Ndak ada uzur sekali langsung batal puasa, jangan. Tunak dia yang namanya bulan Ramadan itu. Wallahu ta'ala alam. Umum secara umum ya, masyarakat secara umum. Siaran masyarakat Islam ini dia ngaji sunnah doang deh, selaku dengan Islam orangnya. Nggak kita doang sih ngaji sunnah doang si luar dia terhirwangan jangan. Enggak. Jadi masyarakat Islam seluruh kaum muslimin di tempat itu mengatakan itu adalah sapar, maka itu menjadi apa? Sapar.
Bukan masalah qasar atau tidaknya. Yang menjadi ukuran apakah perjalanan itu dinamakan perjalanan jauh sama mereka atau tidak. Ya, kalau itu namanya perjalanan jauh bagi mereka, maka itu safar sudah. Nanti mereka mengkasar apa tidak itu urusan lain itu. Yang penting ini namanya perjalanan jauh atau bukan. Kembalikan kepada urf. Kalau urf ini mengatakan itu jauh, maka safar sudah itu. Boleh kita meringkas sholat. Kalau sudah dia safar, boleh kita membatalkan puasa. Tapi ingat, puasa di bulan Ramadan ya ini sangat mahal ini. Karena muntah berit ke Ramadan Malik tahun depannya itu nggak tahu kita. Maka tunang dia. Selama mampu kita untuk berpuasa saat safar, tahan dia. Ya, tahan dia untuk berpuasa di Ramadan tersebut. Mudahan jelas ya, wallahu taala a'lam. Sila masyarakat silain. Sangkaring kali sila. Ya. Ulang kali sekali. Kita safar terus badan teh kurang sehat. Nebu bulan Ramadan wajib kita kada puasa teh wajib se. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sei li antara ida safar, li antara ida sakit, maka nanti diganti pada hari yang lain. Jadi angkung pesim batalang puasa karena safar atau karena sakit di bulan Ramadan, maka laun setelah Ramadan ganti ya. Wajib berganti ya. Ya, dek kanggo dek berganti wajib berganti. Jelas ya, lagu marakak ngonek sapar mampu puasa lek sapar ino, maka lebih baik puasa ya untuk menghargai bulan Ramadan itu. Jelas ya, alhamdulillah jelas ya. Wallahu taala a'lam. Sila masyiarah para jamaah. Taib. Yang tadi itu ya dapat penjelasan ulama kita di sini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 19 hari, kemudian beliau mengkasar salat. Dikatakan di sini li'annahu lam yakun mujmi'an lil iqamah, karena beliau belum mengetahui berapa hari beliau akan tuntas urusannya di saat mukim itu. Dia tidak meniatkan waktu tertentu untuk iqamah. Kalau tadi meniatkan mukim 4 hari bisa, meniatkan mukim 5 hari tidak bisa kasar. Lalu sekarang beliau tidak meniatkan pirejelo netono, enggak tahu beliau. Sehingga akhirnya sampai 19 hari masih saja beliau mengkasar salat karena beliau tidak meniatkan berapa hari beliau akan mukim di sana. Dia tahu dirinya piran dengan tulang aning balena, nggak tahu dia. Ya, maka selama kita tidak tahu kapan kita akan balik ke rumah, ya selama kita tidak tahu kapan urusan kita selesai, maka boleh terus kita mengkasar salat. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnul Munzir tadi, boleh dia mengkasar sholat walaupun setahun, walaupun bertahun-tahun gitu, selama dia belum meniatkan berapa hari dia akan mukim. Nah beliau seperti itu kejadiannya katanya di sini. Bahwasanya beliau akhirnya mengkasar sholat selama 19 hari karena beliau tidak tahu ya, atau karena beliau belum meniatkan berapa hari
Ya, beliau belum menentukan berapa hari beliau akan mukim. Mudahan jelas sekarang. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Noh, mudah selesai je bieu wahruana. Insyaallah pekan depan kita akan baca lagi ya kondisi-kondisi yang orang musafir wajib menyempurnakan salat. Kita akan bahas insyaallah pekan depan. Niki dia para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca, pelumbuh semua yang mendengarkan, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.